Datuk-datuk nyai-nyai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kabar gembira sahabiku semua. Ya, kabar gembira, bersyukur kita walaupun kebimbangan yang terjadi di tengah masyarakat kita tentang pemboikotan produk Israel. Ya, karena dikarenakan kita yang selama ini telah terbiasa menggunakan produk-produk mereka. Banyak kok ya masyarakat kita yang terkejut ya, dan bingung ya, akibat udah terbiasa memakai produk-produk tersebut. Ya, jadinya bingung ya. Dan juga apalagi tak semua masyarakat kita yang mengerti. Apalagi mereka yang berada di kelas ekonomi menengah dan di bawah. Ditambah lagi kurangnya informasi ya, terhadap mereka ya, tentang produk-produk tersebut. Ya, apalagi yang udah berumur di atas 40 tahun ke atas ya. Kita yang tahu dan paham ya, juga perlu adanya penjelasan terhadap mereka yang tidak tahu. Berikut ini list ya produk-produk yang wajib kita tahu. Azabiku semua, dan alhamdulillah kita bersyukur ya pemimpin kita Pak Jokowi serta perwakilan dari ulama yaitu MUI ya juga telah menyampaikan fatwanya terang-terangan untuk memboikot produk-produk Zionis Israel. Ya. Semua bentuk dukungan untuk Israel haram. Jadi ya tak perlu bingung ataupun bimbang lagi ya, dengan fatwa-fatwa ustaz ataupun ada habaib yang skeptis ya, atas ketidaktahuan mereka. Sahabatku semua, berikut ini penyampaian ya, video dari umara kita yaitu Pak Jokowi tentang boikot produk Israel. Indonesia siap untuk menjadi bagian dari proses ini. Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Peningkatan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel. Penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Bagaimana sahabatku semua? Udah jelas belum? Masih ragu? Masih bimbang? Ya pelan-pelan deh ya. Oke deh nih, saya tambah lagi fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am Saleh menegaskan segala bentuk dukungan terhadap agresi militer Israel yang menggempur Palestina hukumnya adalah haram. Untuk itulah MUI merekomendasikan masyarakat Indonesia semaksimal mungkin tidak melakukan transaksi jual beli yang keuntungannya secara nyata memberikan dukungan terhadap Israel. Masyarakat diharapkan menghindari penggunaan produk-produk yang mendukung Israel. MUI menegaskan upaya mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung
agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Udah jelas, Mas Singel. Ya udah nih, saya tambahin lagi dari Ustadz kita. Hasabiku semua, tak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina. Hanya cukup menjadi manusia untuk peduli Palestina. Kalau Anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan, jangan banyak berhujjah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau Anda membeli kepada mereka, sudah tidak membantu Palestina, Anda belanja kepada mereka. Iman Anda di mana, hai hamba Allah? Dan jangan banyak berhujjah lah, itu kan sudah pegawainya kan orang Indonesia semuanya. Lalu bagaimana kalau saya hentikan produk itu, nanti orang tidak punya pekerjaan kerjaan. Ini orang-orang Indonesia yang bekerja di tempat tersebut harus kita rindukan paling tidak. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkan jiwa Anda untuk berjuang, harta Anda untuk berjuang, paling tidak Anda punya kesabaran untuk menghentikan. Untuk tidak membeli produk mereka. Dan buahnya nanti kalau kita sudah berani seperti itu, maka apa buahnya? Buahnya adalah produk saudara kita akan terangkat. Karena manusia tetap akan butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh mau tidak mau. Dan akan terangkat saudara-saudara kita. Saudara kita siapa yang terangkat itu? Saudara kita yang peduli dengan Palestina itu. Dan memang harus sedikit dijelaskan. Perlu dijelaskan tentang produk musuh kita itu ada 3. Paling tidak ada 2 produk. Atau 3. Yang pertama produk yang kita pasti boleh beli dari mereka. Yaitu apa? Untuk berperang. Kita boleh membeli senjata karena mereka telah menembak kita. Sementara kita tidak punya tembakan. Saya akan beli senjata dari mereka dengan bermacam-macam cara untuk menembak mereka. Maka untuk bersaing dalam peperangan kita sah. Atau yang kedua adalah untuk bersaing dalam pergulatan ini. Percaturan dunia ini. Teknologi segala macam. Kita bisa menggunakan produk mereka karena memang apa? Kita belum punya. Belum ada di tempat kita. Yang sesuai supaya kita tidak kalah terus dalam dunia ini. Teknologi-teknologi kita bisa mengambil milik mereka jika memang tujuannya adalah untuk melawan teknologi mereka. Sebab kita tidak akan mampu. Misalnya, adapun yang ketiga adalah produk yang Anda sendiri punya. Tetangga Anda punya urusan air, urusan susu, urusan kerupuk. Masa beli kerupuk aja harus nyumbang ke Israel? Anda ini bagaimana? Beli air saja nyumbang ke Israel. Lebih baik haus. Anda jangan berhujjah, hai hamba Allah, dalam hal ini. Anda sudah waktunya membeli air tetangga Anda hari ini. Anda sudah waktunya beli produk tetangga Anda. Saudara Anda. Kalau ada saudara non-muslim sekalipun, asalkan dia tidak memusuhi Islam, kita tidak dilarang kok berhubungan baik dengan mereka. Tapi kalau sebuah produk sudah diindikasi bahwa saya akan ke sana, ke Israel, kok Anda masih minum di mana iman Anda? Bisa jadi satu wadah minuman atau apapun yang Anda beli itu jadi peluru yang akan ditembakkan kepada orang Islam. Ini harus ada keimanan. Yang jadi masalah adalah keroposnya iman. Jangankan dalam dunia yang seluas, yang dunia lebih luas. Di dalam dunia peperangan, di saat berperang pun ada yang berkhianat kok. Bukankah zaman Belanda dulu ada antek-antek Belanda? Itu ada dari paman-paman pejuang. Itu ada antek Belanda dia. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku senang. Dia mengambil keuntungan di balik kedekatannya dengan musuh. Tolong hai hamba Allah, sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang bersimbah darah. Nyawa melayang. Kemudian harta hilang. Ternyata kita enak-enak. Kalau Anda masih meminum produk saudara memusuhi kita, yang memusuhi Islam, memusuhi Palestina. Ini orang-orang, Anda punya orang di luar Islam pun. Ya memang dalam hatinya ada kesadaran keinsyafan tentang kemanusiaan. Mereka sudah nggak mau. Berusaha untuk memboikot produk-produk semacam itu. Ini mana iman, wahai hamba Allah. Jangan banyak berhujah. Loh itu kan aku punya toko, sudah terlanjur punya toko. Karyanya banyak. Dan produknya isinya mereka semuanya. Milik mereka semuanya. Kalau saya tutup karya gimana? Saudara Anda bukan tidak punya produk. Langsung hentikan ganti produk saudara Anda.
Ini perlu jihad. Kalau pada zaman Belanda dulu kan ada antek terang-terangan, ya kan? Langsung memihak kepada Belanda, jadi mata-mata dan sebagainya. Na'udzubillah. Waduh, semuanya kan benci. Jangan sampai kita menjadi antek halus. Antek halus. Tidak pernah peduli kepada urusan orang Palestina. Kadang sepanjang perjalanan kita masih menemukan di tempat, di pondok pesantren, tempat dakwah dan sebagainya. Begitu mudahnya menyajikan minuman ataupun apapun yang ternyata diindikasi ini adalah untuk memerangi Islam Palestina. Memerangi kaum tertindas di Palestina. Baik, ini di antara yang perlu kami hadirkan ya, kisah Nabi Musa AS. Ayo kita semuanya insaf, itu saja. Kami ingin mengajari insaf dari diri kita sendiri. Paling tidak jika Anda pun belum bisa menyumbang, membantu Palestina. Karena memang kita pelit, kita kelas tinggi. Paling tidak Anda jangan membantu musuh Palestina. Biarpun hanya 1 rupiah pun. Pastikan itu. Lebih baik haus. Lebih baik saya menggodok air sendiri. Lebih baik saya bikin susu kekuningan saya beri susu asli milik saudara kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan coba saja Anda bayangkan. Saudara kita punya produk banyak. Tapi produknya bagus-bagus. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena kita lebih senang dengan produknya orang yang memusuhi kita. Sehingga saudara kita tidak kita beli. Mana bisa berkembang? Toko-toko Anda harus berubah hari ini. Ini di luar kita malu dengan Allah. Dan juga malu dengan orang non-muslim. Orang non-muslim di luar sana. Yang punya kepedulian betul memboikot juga. Bagaimana umat Islam kok masih ada? Umat Islam ada yang membela hari ini. Kenapaan begitu banyak beralasan? Di luar sana itu. Ada orang punya perusahaan akan ditutup demi. Biarpun saya rugi. Paling tidak saya tidak melakukan kezaliman. Non-muslim juga ada semacam itu. Bukan orang Islam saja. Kalau Anda belum bisa misalnya. Gini loh ya. Anda golongan orang banyak duit. Ternyata Anda kok belum bisa berderma, bersedekah. Urusanmu, duit-duitmu sendiri. Itu kan masalah hati. Tapi jangan menggombosi orang yang mau berderma. Ngapain sedekah-sedekah ke sana? Apalagi dengan isu-isu, wah nanti gak nyampe dan sebagainya. Bukan urusanmu nyampe dan nyampe. Yang penting kita membersihkan hati kita dari ketidakpedulian. Misalnya ada tetangga kita, fakir, orang miskin di samping rumah kita. Atau di gang-gang sana. Dia fakir, miskin, kesakitan, kelaparan. Kita mendengar, lalu kita ingin mengirim uang dan makanan. Taunya apa? Setelah kita kirim ke seseorang, sama orang dibawa pergi. Saya tidak tahu, orangnya sampai mati. Saya nggak dosa yang penting. Yang dosa yang bawa itu. Tapi saya sudah keluar daripada ketidakpedulian dengan saudara saya. Jangan bicara sampai tidak nyampe urusan nanti. Yang penting keluarkan dari ketidakpedulian Anda ini. Laisa minna ma lam tahyahtam bi amril muslimin. Tidak golongan kami ahli iman kalau tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Ini yang harus kita hadirkan makna ini. Kalau berhujah, biarkan dia berhujah. Oh ini kan begini ini. Hati-hati kalau berhujah. Anda sendiri akan menyesal dengan hujah Anda sendiri. Kalau Anda pelit, jangan ngajari orang pelit. Kalau Anda belum bisa meninggalkan produk-produk musuh, Anda jangan mengajak orang beli produk musuh. Selesai. Paling tidak itu. Mungkin Anda termasuk, ya, kalaupun tidak menjadi antek, bahunya sajalah. Tapi jangan membawa orang lain jadi antek. Antek musuh. Itu loh. Kita perlu membangun. Jujur, tetangga kita, saya melihat kemarin. Kita lihat kemarin ke bandara juga kita melihat. Ternyata produk lokal banyak. Sekarang ada pameran di bandara sana. Pameran produk-produk lokal di Indonesia. Kita lihat produknya cakep-cakep. Tidak kalah dengan produk-produk itu. Kenapa tidak gitu kita angkat? Kalau seandainya umat baginda Nabi Muhammad kompak. Yang punya toko berapa ribu toko, berapa ratus toko dari Sabang sampai Merauke. Kalau mereka semangat untuk mengangkat produk saudaranya. Apa yang terjadi? Ekonomi bangsa ini akan terangkat. Indah. Indah semuanya. Baik ini. Tentu tidak kita pungkiri ada orang-orang Yahudi yang benci dengan kejadian hari ini di Palestina. Karena memang ini adalah bukan sekedar urusan agama, seharusnya kita berpikir ini sudah kemanusiaan. Kalau Anda tahu peperangan dalam Islam itu indah, anak kecil nggak boleh dibunuh. Nabi melihat perempuan dibunuh, kenapa kok perempuan ini Anda terbunuh di sini?
Ada perempuan kafir terbunuh di sini, kan perempuan tidak ikut perang, kenapa kau bunuh? Ditegur oleh Nabi. Kakak ketua yang tidak boleh. Tidak boleh membumi hanguskan peternakan, perkebunan, itu Islam. Tapi lihat di luar Islam sana, lihat. Membumi hanguskan peternakan dan seterusnya bayi-bayi. Sebab penderitaan yang dialami warga Palestina saat ini, ya, buah hasil tindakan manusia yang tidak memanusiakan orang lain. Tidak perlu menjadi umat muslim, tapi cukup menjadi manusia. Ya. Rasa peduli pasti muncul saat melihat anak-anak kecil mati dan bangunan hancur di Palestina karena serangan Zionis Israel. Ya. Sahabatku semua, kepedulian terhadap sesama manusia adalah sifat yang manusiawi. Siapapun bisa membayangkan jika manusia tak lagi memiliki sifat manusiawi, maka apa yang akan terjadi? Ya, kita ini bukan hanya sebatas dasar dari sifat manusiawi atas manusia lain di Palestina, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi saat kita ditanya di akhirat. Mau taruh di mana wajah kita di hadapan Rasulullah? Ya, saat Israel menyerang Palestina, apa yang telah kita lakukan? Malu kita di hadapan Rasulullah. Hal ini dapat menjadi saksi untuk menjawab pertanyaan itu nantinya. Sahabatku semua, kalau diceritakan, ya sungguh sejarah hingga watak tabiat Bani Israel, bangsa Israel, yang terekam dalam Al-Quran, ya, dan riwayat-riwayat yang mengisahkannya, ya, bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap saudara kandungnya, ya, itu terekam dalam kisah Nabi Yusuf. Ya, bagaimana pengkhianatan Bani Israel terhadap nabinya, ya, itu semua terekam dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana fitnah Bani Israel, ya, untuk membunuh nabinya, itu terekam dalam kisah Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan bagaimana pendustaan Bani Israel terhadap Rasulullah SAW terekam dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semua sejarah-sejarah itu menceritakan secara detail, sahabatku semua, bagaimana watak sesungguhnya Israel ketika Jerman menggenosa, pemusnahan orang Israel. Ya, mereka yang tersisa mengungsi ke banyak negara. Ya. Namun tak satu pun ada negara yang mau menerima mereka. Tapi, ya, Palestina lah yang bersedia menampungnya. Namun kini, pembunuhan dan pembantaianlah yang dilakukan Israel, ya, terhadap orang-orang yang dahulu menyelamatkan mereka. Sahabatku semua, yang terpenting adalah terus jaga salat 5 waktu kita, tanamkan cinta kepada Palestina. Ya, pada video ini adalah pengingat untuk kembali ramaikan salat berjamaah, mendidik keluarga, ya, dan menanamkan kecintaan kepada Palestina. Ya, semoga langkah ini, ya, menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ya, sahabatku semua. Jadi dari penjelasan yang telah saya sampaikan ini, masih adakah keraguan dalam hati kita? Ya, kalau masih ragu, ya sampai sebegitu kerasnya itu hati. Inilah saatnya kita memulai hal yang baru. Siap atau tidak siap, pelan tapi pasti, mulailah diri kita untuk mendorong terus kemajuan produk lokal. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.